Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Bab 3403. Rasa upacara sangatlah penting. Bab 9321 sampai dengan bab 9325. Pagi-pagi sekali, Ye Chen mengendarai mobil bisnis yang tidak mencolok dari rumah Ye ke bandara. Karena Gu Qiuyi pulang ke rumah dengan pesawat pribadi, dunia luar tidak mengetahui rencana perjalanannya. Saat fajar, pesawat mendarat di bandara. Ye Chen menunggu di luar gedung VIP sampai beberapa pria dan wanita terlatih berpakaian hitam mengawal seorang wanita muda yang mengenakan topi bisbol dan topeng dan berjalan cepat. Ye Chen menurunkan jendela penumpang, dan Gu Qiuyi segera melihatnya, lalu mengambil beberapa langkah cepat dan berlari ke arahnya. Dia dibungkus rapat, hanya sepasang mata besar yang terlihat, tetapi Ye Chen masih bisa melihat kegembiraan dari matanya. Seorang pengawal wanita dari keluarga Gu melangkah maju dengan cepat dan membukakan pintu penumpang terlebih dahulu. Gu Qiuyi juga langsung duduk, menatap Ye Chen dengan gembira, dan berkata dengan manis, "Kakak Ye Chen, sudah berapa lama kamu di sini?" Ye Chen tersenyum tipis. "Saya baru saja tiba beberapa waktu yang lalu." Gu Qiuyi segera menutup pintu dan jendela mobil, lalu berkata kepada Ye Chen, "Kakak Ye Chen, ayo kita langsung pulang. Orang tuaku sudah menunggu di rumah." Ye Chen bertanya padanya, "Paman Gu dan Bibi Lin bangun pagi-pagi sekali?" Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, "Aku biasanya tidak bangun sepagi ini, tetapi kuncinya adalah kita harus kembali hari ini." Dipahami. Ye Chen mengangguk, lalu meninggalkan bandara dan menuju rumah Gu. Saat itu matahari baru setengah terbit, dan lalu lintas di Yanjing sangat lancar. Mereka berdua membutuhkan waktu kurang dari 40 menit untuk berkendara ke gerbang kediaman keluarga Gu. Gu Yanzong dan Lin Wanqiu keluar untuk menyambut mereka secara langsung. Ketika Ye Chen memarkir mobil dan keluar bersama Gu Qiuyi, pasangan itu sangat bahagia. Gu Yanzong sudah lama tidak bertemu Ye Chen dan Gu Qiuyi. Putrinya sedang berada di luar negeri selama ini dan dia sangat merindukannya. Kini melihat mereka berdua kembali bersama, dia merasa seperti putrinya yang kembali ke rumah orang tuanya bersama suaminya setelah menikah. Ia berpikir dalam hati, kalau mereka benar-benar menikah di masa mendatang, mereka bisa sering datang bersama untuk menjenguk dia dan istrinya, yang tentu akan menjadi perasaan yang sangat mengasyikkan. Karena percakapan dengan kakeknya kemarin, Ye Chen merasa agak gugup dan malu saat melihat pasangan itu. Dia melangkah maju dengan tidak wajar dan menyapa mereka berdua, "Halo, Paman Gu, Bibi Lin." Gu Yanzong sudah lama menganggapnya sebagai putranya sendiri.
Ia menepuk bahunya dan berkata dengan sangat lega, "Bibi Lin dan aku masih membicarakan kapan kau bisa pulang beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini." Lin Wanqiu membelai wajah Gu Qiuyi dengan penuh kasih sayang dan berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Cener, kamu tidak tahu bahwa pamanmu Gu menyebutmu berkali-kali setiap hari, lebih sering daripada dia menyebut putrinya." Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Putriku sedang tampil di luar. Aku merasa kasihan padanya, tetapi aku tidak khawatir. Namun, Cener selalu harus bersaing dengan orang-orang jahat itu secara terbuka dan diam-diam, dan ada banyak krisis. Sebagai seorang penatua, aku tentu saja khawatir padanya." Dia memegang lengan Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Cener, kita masuk dan bicara. Paman punya banyak hal untuk ditanyakan kepadamu." Ye Chen gugup, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya ke dalam rumah. Setelah memasuki pintu, Gu Yanzong mengundangnya untuk duduk di sofa. Ada 3 sofa di ruang tamu keluarga Gu. Gu Yanzong dan Ye Chen duduk di satu sisi, dan Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi duduk di sisi lainnya. Gu Yanzong menatap Ye Chen dan bertanya dengan khawatir, "Cener, bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini?" Ye Chen tahu bahwa dia bertanya tentang masyarakat Poking, jadi dia berkata, "Secara keseluruhan, masih ada kemajuan baru. Kami baru saja melenyapkan salah satu markas mereka di Afrika beberapa waktu lalu." "Hebat!" Gu Yanzong berseru dengan gembira. "Selama kita bisa terus mengikis lawan, tidak peduli seberapa kuat mereka, akan ada hari di mana kamu akan mengejar mereka atau bahkan melampaui mereka." Ye Chen menghela napas. Mungkin tidak semudah itu di masa depan. "Kali ini ketika aku pergi ke Afrika, aku menemukan bahwa mereka sedang menjalankan rencana pertukaran darah internal. Mereka akan memisahkan para pejuang kematian dan keluarga mereka yang berada di bawah kendali mereka, dan saling mengancam untuk memaksa mereka agar setia kepada King Breaking Society. Mungkin mustahil untuk membujuk basis mereka untuk menyerah secara keseluruhan di masa depan, kecuali kita membunuh mereka tanpa pandang bulu. Namun, para pejuang kematian itu benar-benar menyedihkan. Bahkan jika tangan mereka ternoda oleh darah orang-orang yang tidak bersalah, keluarga dan anak-anak mereka tidak bersalah." Mendengar ini, Gu Yanzong tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kita tidak dapat membujuk mereka untuk menyerah. Kita juga tidak dapat membunuh mereka semua. Jika kita melakukan ini, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah di masa mendatang." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Itu benar. Jadi setelah waktu ini, saya juga mulai menyesuaikan strategi saya. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang untuk saat ini. Sebaliknya, saya akan mengandalkan model AI untuk mengendalikan seluruh dunia dan membuat rencana setelah saya memiliki lebih banyak petunjuk." Gu Yanzong mengangguk.
Alasan mengapa dia ingin Gu Qiuyi meneruskan garis keturunan keluarga Ye Chen terlebih dahulu adalah karena Audio dia khawatir milik jalan Sober balas Channel. dendam Ye Chen akan terlalu panjang. Berdasarkan kepribadian Ye Chen, jika perkumpulan Poking tidak dibubarkan, dia tidak akan punya energi untuk mengurusi urusan cinta. Jika demikian, perjanjian 3 tahun yang dibuat dengannya akan batal. Ketika perjanjian 3 tahun baru saja dibuat, dia dan Ye Chen tidak mengetahui rahasia tersembunyi dan cerita-cerita tersembunyi dari King Society. Saat itu, dia ingin memberi Ye Chen waktu 3 tahun untuk menyelesaikan hubungannya yang tidak sehat dengan Xiao Churan. Selama hubungan itu diselesaikan, Ye Chen dapat menikahi putrinya sebagai pewaris keluarga Ye. Kemudian, ketika dia mengetahui keberadaan perkumpulan Poking, dia menyadari bahwa di balik itu bukan hanya ada perseteruan berdarah, tetapi juga ancaman yang sangat besar. Gu Yanzong tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Ye Chen membasmi perkumpulan Poking, jadi dia tidak lagi menyebutkan perjanjian 3 tahun itu. Audio Dia ingin milik menunggu Sober sampai Channel. Ye Chen yakin bahwa dia telah membasmi masyarakat Poking sebelum menegosiasikan ulang tanggal dengannya. Namun, jalan di depan berbahaya. Dia tahu bahwa kemampuannya terbatas, dan dia khawatir Ye Chen akan mengalami kecelakaan. Jadi dia berpikir untuk membiarkan putrinya melahirkan anak untuk Ye Chen terlebih dahulu. Mula-mula ia berpikir tidak patut bagi seorang ayah mempunyai pikiran seperti itu. Tetapi ketika dia mencoba berkomunikasi dengan istrinya, dia tidak menyangka istrinya akan memberikan dukungan yang besar. Status keluarga Gu saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan Ye Changying di masa lalu. Fakta bahwa Gu Yanzong dapat hidup sampai hari ini tidak dapat dipisahkan dari pil peremajaan Ye Chen. Putrinya Gu Qiuyi juga telah menyayangi Ye Chen selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyesalinya. Lin Wanqiu juga merasa sudah saatnya keluarga Gu mengambil inisiatif untuk maju. Pasangan itu langsung cocok, dan Gu Yanzong menyerahkan tugas membujuk putri mereka kepada istrinya Lin Wanqiu. Lin Wanqiu melakukan panggilan video dengan Gu Qiuyi. Ketika dia secara tidak langsung mengatakan bahwa Gu Yanzong khawatir Ye Chen akan mengalami kecelakaan di masa depan dan memutus garis keturunan Ye Changying dan An Chengqi, Gu Qiuyi berinisiatif untuk mengatakan sesuatu tanpa ragu-ragu. Kebetulan sekali aku akan segera keluar dari industri hiburan. Jika kakak Ye Chen bersedia, aku dapat melahirkan anak untuknya terlebih dahulu. Jika kakak Ye Chen tidak ingin melakukan kontak fisik denganku, aku dapat menerimanya meskipun itu adalah tabung reaksi. Lin Wanqiu tidak menyangka putrinya akan menanggapi masalah itu dengan enteng. Dia tahu bahwa putrinya tidak pernah menjalin hubungan selama bertahun-tahun Audio ini milik dan Sober selalu Channel. bersikap suci kepada Ye Chen. Meskipun dia sudah berusia 20-an, dia masih perawan. Jadi dia dengan tegas menolak lamaran itu. Dia berkata kepada Gu Qiuyi, "Kamu masih perawan. Bagaimana kamu bisa melakukan IVF?
Jenner mungkin tidak dapat memberimu identitas yang sah dan upacara pernikahan resmi untuk saat ini. Tetapi sebagai seorang pria, upacara yang seharusnya diberikan kepadamu tidak boleh dilewatkan. Bersambung.